Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini memang banyak hal yang terjadi di politik tanah air, teman-teman. Ya, terutama soal Gibran Rakabuming Raka yang kemarin diusung oleh Golkar ya, khususnya Golkar untuk menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Dan itu sungguh sangat mengejutkan dan juga membuat publik tanah air itu bertanya-tanya apakah Gibran itu masih PDI atau sudah menyeberang ke koalisi dari Prabowo Subianto. Lalu bagaimana tanggapan dari masyarakat ya? Masyarakat juga menanggapi sangat beragam. Ada yang mendukung, ada yang sudah muak dengan kelakuan Gibran, terutama dengan keluarga Pak Jokowi dan lain sebagainya, teman-teman. Ada yang mendukung juga. Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan. Jika usulan Rapimnas Partai Golkar yang memasangkan Prabowo dan Gibran ini terwujud, maka menurut saya ini bukan lagi sekedar soal politik dinasti, teman-teman. Ini bukan lagi sekedar haus kekuasaan. Saya rasa politisi kemarin sore yang dianggap juga politisi kemarin sore kan Gibran sekalipun ya akan paham dan menyadari jika itu terjadi, ini akan menggaungkan isu politik dinasti dan haus kekuasaan di ruang publik. Apalagi presiden. Tapi kenapa itu tetap terjadi? Seandainya itu benar-benar tetap terjadi, berarti persoalannya bukan lagi sebatas itu, teman-teman. Berarti soal kemungkinan akan mengurangi keterpilihannya dari isu politik dinasti dan haus kekuasaan itu tidak lagi seimbang dengan rasa sakit hati keluarga presiden kepada PDI Perjuangan, teman-teman. Itu yang harus kita perhatikan menurut saya. Artinya apa? Artinya rasa sakit hati itu sudah tidak lagi dapat disembuhkan dengan cara apapun. Bahkan mungkin puncaknya itu adalah ketika pengumuman baca pres dan baca pres dari PDI Perjuangan itu, ya deklarasi Pak Mahfud itu tidak diundang Gibran oleh PDI. Padahal dia ditempatkan sebagai Jurkamnas Ganjar Pranowo. Itu kan sebenarnya PDIP juga kalau selama ini mempertanyakan etika politik keluarga presiden, saya juga mempertanyakan etika politik mereka seperti apa itu. Menjadikan seseorang karena kepopularitasnya sebagai Jurkamnas tapi tidak mengundang pada saat deklarasi, aneh. Aneh sekali. Nah, ini menurut saya puncak dari kekecewaan Presiden Jokowi, teman-teman. Nah, kalau ini terjadi dan seandainya benar tanpa menjadikan Gibran sebagai cawapres sekalipun, seandainya keluarga presiden berposisi mendukung Prabowo Subianto, maka ini pertanyaan akan semakin menarik. Anies sudah jelas dia antitesa presiden, gagasannya merubah jelas. Prabowo sudah jelas melanjutkan dan konsistensinya sepertinya akan dijaga oleh Presiden Jokowi melanjutkan. Ganjar bagaimana? Dia akan membawa gagasan apa? Dalam keadaan presiden sudah tidak lagi percaya bahwa dia akan konsisten melanjutkan gagasan beliau, dia akan kemana arahnya? Arah gagasan beliau akan kemana? Ini akan menarik, teman-teman. Jika selama ini kita anggap Prabowo adalah poros tengah, maka yang terjadi sepertinya adalah PDIP yang menjadi poros tengah. Gimana menurut teman-teman? Akan kami tindak lanjuti bersama dengan Pak Prabowo. Selamat Mas Gibran atas pilihan politik Anda. Kacang lupa kulitnya. Aduh. Kacang lupa kulitnya. Nggak tahu diri. Ingat Mas Gibran, pesan saya, jangan jadi pengkhianat. Sekali lagi pesan saya, jangan jadi pengkhianat. Karena pengkhianat adalah langkah-langkah atau tindakan seseorang yang sedang menggali kuburnya sendiri. Sekali lagi, pengkhianat adalah langkah-langkah atau tindakan seseorang yang sedang menggali kuburnya sendiri. Dan perlu diingat, seorang pengkhianat akan selalu dibenci, akan selalu dilaknat oleh teman-teman lamanya sepanjang hayat. Ingat, sepanjang hayat. Dan seorang pengkhianat akan selalu dicurigai, akan selalu diwaspadai oleh teman-teman barunya. Akan selalu dicurigai, akan selalu diwaspadai oleh teman-teman barunya. Pasti. Ya, semoga Mas Gibran bukan tipe seorang pengkhianat. Tetapi yang saya harapkan sampai detik ini Mas Gibran adalah seorang satria yang setia. Gitu Mas Gibran, sekali lagi selamat atas pilihan politik Anda. Semoga nanti jika Mas Gibran memang menjadi seorang seperti yang saya bilang di atas tadi, seorang pengkhianat, ya semoga nanti di tempat yang baru tidak
dikhianati oleh orang atau teman yang lainnya, atau bahkan sebaliknya. Semoga nanti di sana Mas Gibran bisa menjadi pengkhianat yang lebih dahsyat daripada yang sekarang. Tapi sekali lagi, sampai detik ini saya masih berharap semoga Mas Gibran bukan seorang pengkhianat. Salam waras Mas Gibran, salam akal sehat Mas Gibran. Merdeka, 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 yes. Banyak respon Tidak ya. perlu kita ragukan lagi. Jawa Timur, khususnya Banyuwangi, dan Sumatera, khususnya warga transmigrasi yang berasal dari Jawa Timur, insya Allah 2024 Prabowo pilihan yang pasti, tak akan kemana-mana. Semoga di 2024 Prabowo menjadi presiden dan bisa meneruskan perjuangan Bapak Joko Widodo menuju Indonesia maju sesuai cita-cita Pak Soeharto, mensejahterakan rakyat Indonesia. Cawapres Yusuf Kala menilai mengusung Gibran jadi cawapres adalah putusan berbahaya. Takut atau gimana Pak? Kok bilang Mas Gibran berbahaya? Kayaknya aman-aman aja Pak kalau dia cuma jadi wakil presiden. Yang menakutkan itu, yang suka bikin huru hara, yang suka bikin provokator itu yang menakutkan Pak. Kayaknya Mas Gibran baik-baik aja. Yang menjebak ya mereka yang memaksakan Gibran ingin maju. Saya nggak mau sebut satu persatu, sudah banyak itu. Tinggal di Google siapa saja organ, partai politik, dan ormas yang memaksakan Mas Wali yang belum cukup umur untuk bisa maju di 2024. Kan itu saja jalan ceritanya. Kalau mau jujur kan sederhana Pak. Ingat loh, saya setuju dari awal memang MK itu adalah gerbang terakhir untuk menjaga keadilan soal hukum. Kalau soal ambang batas minimal umur capres dan cawapres ini dipenuhi, disetujui oleh MK, orang kan bertanya, bagaimana dengan gugatan ambang batas soal presidensial threshold? Kenapa ditolak? Orang juga bertanya, lalu bagaimana nasibnya ambang batas maksimal umur 70 tahun tak boleh maju? Orang juga bertanya, bagaimana dengan parliamentary threshold yang juga digugat, tak dikabulkan? Kenapa giliran ini dikabulkan? Ini kan ada upaya-upaya memaksakan supaya Mahkamah Konstitusi bekerja untuk kepentingan politik tertentu. Disitulah sebenarnya marwah, dignity, integritas Mahkamah Konstitusi dipertaruhkan soal batas umur. Nah, yang kedua, kalau mau jujurin dari segi politiknya, Mas Wali ini kan merusak pasaran bursa cawapres di kalangan Prabowo Subianto, Pak. Seakan-akan sorry to say, Erick Thohir itu nggak ada apa-apanya, Bos. Erick Thohir itu kurang apa? Coba tunjukkan kelemahan Erick Thohir ke saya apa? Ada asumsi bahwa kalau Prabowo dengan Gibran akan memenangkan pertarungan politik kan begitu nih. Saya nggak terlampau yakin. Data per hari ini menunjukkan Gibran itu popularitas dan elektabilitasnya masih kalah mentereng dengan yang lain. Jadi kalau maju sebagai cawapres masih kalah dari nama-nama yang saya sebut tadi. Termasuk kalau disimulasikan bahwa Prabowo Gibran disandingkan itu kalah dengan dua kompetitor yang lainnya, Pak. Jangan-jangan, betul kata Bang Deddy, ini hanya menjebak dan menjerumuskan Mas Wali bahwa asumsi akan memenangkan pertarungan itu tidak akan terjadi, Pak. Dan ini bisa saja Jokowi efek selesai. Karena apapun judulnya, Mas Wali itu, Mas Gibran maksud saya, bukan Jokowi. Beda ya. Kekuasaan politik, elektabilitas itu tidak bisa diwariskan. Nah, tidak bisa diwariskan, Pak. Butuh kerja-kerja politik yang nyata. Butuh keajegan demokrasi. Dulu orang memilih Jokowi karena antitesenya SBY. Sederhana, merakyat, dan seterusnya. Tapi per hari ini kita lihat, Jokowi juga sama dengan elit yang lain. Nggak ada diferensiasi politiknya, Pak. Jadi kalau mau cari wakilnya Prabowo Subianto harus punya diferensiasi yang agak berbeda dengan Jokowi. Itu kan teorinya. Seru banget ngelihat armada banteng saling tanduk-menanduk. Sampai lupa relawan Amin makin solid. ya itu. Lagian kenapa sih ini Opa Wowo nggak milih cawapres dari koalisinya?
malah ngemis-ngemis sama kader kompetitor. Masa nggak punya etika atau nggak punya kepercayaan diri? Apa nggak punya harga diri? Jangan-jangan nggak punya semuanya. Kan itu ada Khofifa alaihum gambreng. Udah yang menang jadi cawapres. Aduh, ini mengadang syahwat kekuasaan nih bikin hilang akal sehat nih. Peraturan yang nggak ada berusaha diada-adain. Aduh, susah nih kalau ambisi ketemu ambisi itu jadi ngasal gitu. Yang satu ambisi mau jadi presiden, yang satu ambisi ngebangun dinasti. Awas aja kalau sampai buat nutupin kasus. Aduh. Nih kasihan AHY nih, nggak tahu nih lebih sakit ditikung Caimin atau lebih sakit cawapres Prabowo Gibran. Kok ada bau-bau dinasti politik ini? Waduh, lagi rame nih hari ini MK memutuskan mengenai batas usia capres dan cawapres yang dari 40 tahun apakah bisa menjadi 35 tahun. Kita tunggu aja putusannya. Yang menjadi menarik ini kan keputusan ketika memasuki detik-detik menjelang pendaftaran capres dan cawapres ini. Nah, ini kan akhirnya menjadi dugaan kalau nanti putusan ini digunakan oleh Pak Prabowo untuk mengambil cawapres dari putranya Pak Jokowi, Gibran Rakabuming yang usianya 35 tahun ke atas, sedikit di bawah 40. Nah, ini akan menimbulkan kesan bahwa seolah-olah Pak Jokowi ini lagi membangun politik dinasti. Atau sudah membangun ya. Ada menantunya yang di Medan ya kan, terus Gibran sendiri jadi wali kota. Dan yang terakhir adalah putranya Kaisang yang menjadi ketum PSI, 2 hari jadi anggota PSI kemudian diangkat jadi ketum lah, bukan pengaruh dari bapaknya ya mana mungkin. Nah, politik dinasti sendiri itu sebenarnya wajar di dunia politik loh. Di Amerika saja banyak keluarga politik semacam Kennedy, George Bush yang juga menyiapkan anaknya menjadi presiden. Kemudian istri dari Clinton, Hillary Clinton yang sempat mencalonkan menjadi presiden Amerika. Nah, kalau di Indonesia kita tahu bahwa ada terah-terah politik seperti terah Soekarno, terah SBY, kemudian terah Soeharto sendiri. Nah, kita tahu kan kalau kita dulu itu milih Jokowi karena Jokowi itu bukan dari terah-terah yang memang sudah menjadi penguasa, mereka rakyat biasa. Nah, tapi kalau sekarang pas sudah jadi presiden terus membangun kesannya membangun politik dinasti. Dan yang membuat muak adalah untuk memuluskan menggunakan Mahkamah Konstitusi. Nah itu, jadi kan Mahkamah Konstitusi jadi mahkamah keluarga. Nah itu yang masyarakat tidak mau. Karena kita tahu politik dinasti itu akan cenderung menimbulkan korupsi-kolusi dan nepotisme gitu loh. Dan akan mengakibatkan oligarki, yaitu kekuasaan itu hanya dipegang oleh segelintir orang. Kita kan nggak mau, kita udah reformasi capek-capek banyak korban, setelah 20 tahun kembali lagi. Tapi ya kita harus ingatkan keras ya, kalau kita cinta sama bangsa ini dan demokrasi yang bertumbuh. Tapi yang namanya politik kekuasaan itu seperti kata tukang tahu bulat, dicapreskan dadakan dan gurih-gurih nyoy. Iya. Banyak sekali pendapat, banyak sekali asumsi. Jadi ini menggelinding liar ya, seperti bola panas ya, manuver-manuver politik akhir-akhir ini. Dan ini jelas saja menguntungkan koalisi perubahan milik Amin ya, Anies dan Muhaimin, karena terlihat akhir-akhir ini sedikit adem-adem saja dan semuanya fokus kepada kisruh ini ya, tentang Gibran, MK dan lain sebagainya. Dan ini otomatis menguntungkan koalisi perubahan dari Anies dan Muhaimin. Untuk apa sih berlanjut-lanjut? Banyak orang mengasumsikan bahwa inilah wujud dari sakit hati Pak Jokowi karena perlakuan dari PDI Perjuangan.
ingin menunjukkan bahwa kita mampu kok berdiri sendiri begitu. Tetapi ini merusak citra Pak Jokowi yang selama ini dibangun dengan kesuksesannya, dengan 80% orang puas, masyarakat puas dengan kinerjanya, tiba-tiba tercoreng dengan hal seperti ini. Jadi saya kira Pak Jokowi harus segera mengambil sebuah keputusan. Artinya apa? Untuk menyelamatkan marwah beliau. Ya, jadikan masa akhir purna tugas beliau itu menjadi sangat manis begitu ya. Kalau menjadi seorang pemimpin daerah itu menjadi hak semua orang sebenarnya. Hanya karena mereka, Gibran dan Kaisang adalah, Bobi juga adalah menantu dan juga anak Pak Jokowi, makanya menjadi sebuah sorotan. Ya, menganggap bahwa Pak Jokowi lah semuanya, mengarahkan mereka semua. Dan ini sebenarnya yang harus menyelesaikan adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi sendiri supaya apa? Dalam masa akhir purna tugas ini menjadi sangat manis. Ya, menjadi sangat manis untuk Pak Jokowi yang dicatat dalam sejarah. Ya, kalau kayak gini orang akan berpikiran bahwa inilah politik dinasti dan segala macam. Jadi apapun yang terjadi, politik harus tetap berjalan dengan baik, teman-teman. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Apakah Gibran benar-benar menyeberang ke Pak Prabowo? Meskipun kemarin yang deklarasi capres cawapres itu adalah Golkar yang menyetujui dan cawapresnya Gibran. Ada lagi juga partai PBB juga seperti itu, Partai Gelora. Ya, kita tunggu endingnya seperti apa. Rakyat ini menunggu. Jangan dibikin rakyat menjadi penasaran, kacau, bimbang dan ragu. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.